Malam, perkenalkan nama saya Sugeng Pengabdian. Malam ini saya akan menjelaskan tentang materi data mesin atau mesin bubut. Definisi mesin bubut itu adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda dengan cara diputar. Bagian-bagian dan fungsinya terdiri dari headstock atau kepala tetap yang merupakan transmisi gerak, tailstock atau kepala lepas yaitu untuk menyangga benda kerja yang panjang, dan tail post atau tempat pahat yaitu adalah tempat rumah pahat menggunakan tempat dudukan pahat bubut. Baru keempat, spindle yaitu tempat pemasangan benda kerja untuk proses penyihatan. Yang kelima, udara pembawa yang yaitu tempat poros berulur panjang terletak sedikit di bawah dan sejajar dengan tepian. Baru feed drop atau poros penjalan yaitu terletak di bawah ulur pengarah untuk menyalurkan tenaga dari gearbox cepat untuk menggerakkan mekanisme geladak ke arah melintang atau membujur. Yang ketujuh itu carriage atau eretan yaitu tempat pahat dan apron untuk menahan beban dan mengarahkan pahat potong eretan. Carriage harus memiliki struktur yang kuat. Yang ke-8 ada bed atau alas mesin yang berfungsi untuk kedudukan eretan atau carriage. Baru ke-9 ada gearbox atau marode gigi berfungsi untuk mentransmisikan daya spindle ke skru pertama. 10 ada choke yaitu untuk menjepit benda kerja. Jadi lanjut kita akan menjelaskan mengenai tipe mesin bubut. Yang pertama adalah tipe mesin bubut kayu yang digunakan untuk membubut kayu yang tidak memiliki gearbox, eretan, dan poros transporter. Kedua ada mesin bubut standar yang mungkin semua orang hampir kenal ya, terkhususnya anak mesin, karena ini berada biasanya di SMK, di bengkel mesin maupun di perkuliahan teknik mesin yang memiliki ukuran yang besar daripada mesin bubut Benz yang memiliki konstruksi yang kuat dan cocok untuk kerja yang presisi. Ketiga ada mesin bubut dalam ruang yaitu mesin bubut standar yang perlengkapan khusus untuk mengatur sudut dan kecepatan pemakanan. Bed pada mesin ini dibuat lebih kecil dibanding mesin bubut yang lainnya. Keempat ada mesin bubut vertikal yang memiliki meja putar yang mempunyai bidang cengkram dan turret yang dipasang secara menyilang di atas rel meja putar. Terdapat kepala samping pada turret yang berguna sebagai pengontrol pahat. Kelima yaitu ada mesin CNC yaitu mesin bubut otomatis yang gerakan putaran mesin dan gerak pahatnya itu diatur menggunakan program yang dimasukkan pada panel. Umumnya sih digunakan untuk produksi massal. Keenam yaitu ada mesin bubut sedang yang jauh lebih besar jika dibandingkan mesin bubut ringan. Mesin bubut ini disertai dengan konstruksi yang detail dan lebih kompleks, dan terdapat beberapa bagian yang mempunyai peralatan dan fungsi yang khusus. Mesin bubut dapat digunakan untuk membuat material hingga 20 cm. Bahkan mesin bubut ini dapat menciptakan perkakas yang baik untuk keperluan sekolah maupun rumah tangga ya. Tidak hanya untuk digunakan untuk memperbaiki suatu perkakas yang rusak aja ya mesin bubut sedang ini. Kemudian kita akan lanjut ke pengoperasian mesin bubut. Yang pertama itu cara menghidupkannya, yaitu menggunakan menekan tuas on off pada mesin bubut sehingga spindle dapat berputar. Ada beberapa mungkin yang diperhatikan dalam menghidupkan mesin bubut, yaitu emergensi harus disetel keluar dan tutup spindle harus ditutup. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka mesin spindle tidak akan hidup. Yang kedua itu mengoperasikan putaran spindle, yaitu dengan mengendalikan putaran spindle. Tuasnya itu, pengaturan tuas kecepatannya itu harus sudah dengan plat tabel yang sudah ada pada mesin bubut. Ketiga itu mengoperasikan spor atau eretan, yaitu dengan memutar eretan ke kanan atau ke kiri sesuai dengan pemakanan yang ingin dilakukan. Lanjut kita mengoperasikan mesin bubut, itu siapkan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan. Cek kondisi kesiapan mesin, masukkan sumber utama arus, atur putaran spindle, pasang senter putar pada kepala lepas, lalu pasang pahat dengan ujung sayap setinggi ujung senter, pasang cekam atau benda kerja, dekatkan pahat pada ujung benda kerja yang akan disayat, kemudian hidupkan mesin dengan tombol. Aksesoris mesin bubut itu ada pahat yang peran pentingnya itu sebagai alat potong.
Kemudian itu ada senter putar atau tetap yang untuk membuat benda kerja tetap dalam keadaan stabil selama berada di dalam mesin bubut. Ketiga ada bor senter, yaitu untuk digunakan untuk melindungi ujung benda kerja. Kemudian ada cak bor, yaitu sebagai mencekam mata bor dengan ukuran diameter mata bor maksimal adalah 13 mm. Keempat, ada cekam atau kunci cak yang berfungsi untuk mengencangkan atau mengundurkan posisi rahang cekam. Kemudian ada kunci L atau kunci 6 yang berfungsi sebagai penggunaan alat bekerja untuk mengendorkan atau mengencangkan tool post. Safety guideline for alat mesin atau mesin bubut, yaitu tindakan pencegahannya selalu memakai kacamata, menggunakan lengan baju panjang, jangan memakai cincin atau jam tangan, jangan membersihkan mesin bubut sampai Anda betul-betul memahami kontrolnya. Kemudian tata tertib bengkel mesin bubut, terbaca dulu instruksi manual, upayakan tempat kerja bersih, semua peralatan harus di grounded, gunakan selalu safety, cek bila switch dalam keadaan off, membersihkan tempat kerja sebelum dan sudah pengerjaan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang materi lathe mesin. Yang pertama itu ada pahat. Pahat memiliki peranan penting dalam kinerja mesin bubut. Pahat berfungsi sebagai alat potong yang membantu proses penyayatan pada benda. Yang kedua ada senter putar dan tetap. Senter berfungsi untuk membuat benda kerja tetap dalam keadaan stabil selama berada di dalam mesin bubut. Ada dua jenis senter yang digunakan, yakni senter tetap yang terletak pada sumbu utama mesin dan senter putar yang posisinya berada di ujung kepala lepas. Yang ketiga ada bor senter. Pengerjaan bor dibutuhkan agar benda kerja bisa dipasang pada senter. Untuk itu diperlukan bor senter yang digunakan untuk melubangi ujung benda kerja sehingga nantinya bisa dipasang pada senter putar atau membuat lubang pada benda dengan diameter yang lebih besar. Selanjutnya, cak bor. Cak bor merupakan kelengkapan proses boring alat. Ini dipakai untuk mencengkam mata bor dengan ukuran diameter mata bor maksimal adalah 13 mm. Selanjutnya ada cekam atau kunci cak. Cekam atau yang biasa disebut dengan kunci cak dipakai untuk mengencangkan atau mengendorkan posisi rahang cekam yang ada pada mesin bubut sehingga benda bisa dipasang dengan sempurna. Selanjutnya kunci L atau kunci 6. Kunci L atau yang dikenal dengan nama lain kunci segi 6 memiliki penggunaan yang sangat beragam. Salah satu penggunaan alat ini pada kinerja mesin bubut adalah untuk mengendurkan atau mengencangkan tool post. Oke, kita masuk di safety guideline for lathe machine. Tindakan pencegahan. Yang pertama, selalu memakai kacamata pengaman. Yang kedua, menggulung lengan panjang, membuka dasi, memasukkan baju yang lepas. 3. Jangan memakai cincin atau jam tangan. Yang keempat, jangan mengoperasikan mesin bubut sampai Anda memahami betul kontrol-kontrolnya. Tata tertib bengkel mesin bubut. Yang pertama, baca dulu instruksi manual sebelum mengoperasikan mesin. 2. Upayakan tempat kerja bersih dengan pencahayaan memadai. Yang ketiga, semua peralatan harus grounded. Semua peralatan harus grounded. 4. Gunakan selalu safety shoes, glass, and wear pack. Yang kelima, cek bila switch dalam keadaan off sebelum menghubungkan mesin dengan sumber listrik. Yang keenam, bersihkan tempat kerja sebelum dan sesudah pengerjaan. Ya, yang ketujuh itu ada contoh soal ya. Contoh soal.
Yang ini saya belum memahaminya dan saya belum tahu cara pengerjaannya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan materi saya mengenai injection molding machine. Injection molding machine adalah metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh pelungger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga mengeras. Proses pembuatan plastik ada 4 proses, yaitu yang pertama, injection molding adalah di mana plastik yang masih menjadi berupa biji plastik atau pellet dimasukkan ke dalam tabung panas. Biji plastik yang telah masuk ke dalam tabung panas nantinya akan meleleh. Lelehannya akan dibawa ke dalam cetakan. Yang kedua, ekstrusi. Proses ekstrusi dalam membuat plastik ini yaitu bekerja untuk menekan lelehan biji plastik hingga lebur dan menjadi halus. Yang ketiga, thermoforming. Pada proses tahap ini, biji plastik yang telah leleh dan berubah menjadi lempengan nantinya akan dipanaskan kembali dan masuk pada tahap proses pencetakan. Yang terakhir adalah blow molding. Tahap pada proses ini ialah di mana biji plastik yang telah dilelehkan akan dicetak dan dibuat menjadi barang yang diinginkan. Yang selanjutnya ialah tipe-tipe mesin injeksi molding. Berdasarkan metode pencengkaman cetakan, yang pertama pencekam toggle, yang kedua pencekam hidraulis. Berdasarkan proses pelelehan biji plastik, yang pertama single stack plunger, yang kedua two stack screw plunger, yang ketiga single stack reciprocating screw. Berdasarkan tonase, mesin injeksi molding dibedakan berdasarkan besar gaya pencekaman maksimum yang bisa diberikan. Kisarannya mulai dari 5 ton untuk menghasilkan produk seberat 10 gram sampai dengan 5.000 ton untuk menghasilkan produk seberat 50 kg. Sejarah mesin injeksi molding. Mesin injection molding tercatat telah dipatenkan pertama kali pada tahun 1872 di Amerika Serikat untuk memproses seluloid. Berikutnya pada tahun 1920-an di Jerman mulai dikembangkan mesin injection molding, namun masih dioperasikan secara manual, di mana pencekaman mold masih menggunakan tuas. Pada era ini kebanyakan mesin injection moldingnya masih bertipe single stack plunger. Tahun 1930-an, ketika berbagai macam resin tersedia dikembangkan mesin injection molding yang dioperasikan secara hidraulik. Pada tahun 1946, James Henry membuat mesin injection molding tipe single stack reciprocating screw yang pertama. Mulai tahun 1950-an, relay dan timer mulai digunakan untuk pengontrolan proses injeksinya. Seluloid adalah lembaran plastik transparan. Zaman dahulu digunakan untuk menyimpan foto dan lembaran untuk membuat film animasi. Proses mesin injeksi molding. Termoplastik dalam bentuk butiran atau bubuk ditampung dalam sebuah hopper, kemudian diturunkan ke dalam barel secara otomatis, di mana ia dilelehkan oleh pemanas yang terdapat di dinding barel dan oleh gesekan akibat perputaran skrup injeksi. Plastik yang sudah meleleh diinjeksikan oleh skrup injeksi melalui nozzle ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air. Produk yang sudah dingin dan mengeras dikeluarkan dari cetakan oleh pendorong hidraulis yang tertanam dalam rumah cetakan. Selanjutnya oleh manusia atau menggunakan robot. Pada saat proses pendinginan produk secara bersamaan di dalam barel, terjadi proses pelelehan plastik, sehingga begitu produk dikeluarkan dari cetakan dan cetakan menutup, plastik leleh bisa langsung diinjeksikan. Bagian mesin injeksi molding. Bagian utama mesin injection adalah
clamping unit, terdiri dari stationary plate, moving plate, ejector, operation side door, and non-operation side door. Lubrication pump. Yang kedua, injection unit, terdiri dari silinder barrel, screw, hydraulic pump, hopper. Yang ketiga, control panel. Selanjutnya ialah masalah pada mesin. Yang pertama, sink marks. Penyebabnya waktu atau mekanisme pendinginan salah, dan plastik tidak cukup dingin saat berada di dalam cetakan. Mungkin juga ada masalah dengan tekanan di dalam rongga, atau terlalu banyak panas di pintu gerbang. Countermeasure-nya, turunkan suhu cetakan, tingkatkan tekanan dan waktu penahanan, dan biarkan plastik mendingin dan mengeras lebih lama di dalam cetakan. Yang kedua, burn marks. Penyebabnya jika prototipe Anda memiliki bekas terbakar, mungkin pemanasan yang berlebihan, atau kecepatan injeksi yang terlalu cepat. Ini juga mungkin terjebak panas terlebih dan menciptakan goresan pada permukaan bagian yang dicetak. Countermeasure-nya, turunkan kecepatan injeksi Anda dan tingkatkan kualitas degazing. Anda juga dapat mencoba mengurangi suhu cetakan dan leleh. Kelebihan mesin injection ialah memiliki tingkat kepresisian yang sempurna dengan mengurangi tingkat kesalahan manufaktur menjadi minimum. Tingkat kompleksitas lebih terperinci, mampu memproduksi part yang sangat rumit sekalipun, memungkinkan ketahanan lama dan kehandalan yang baik. Proses terotomasi untuk menghindari human error, efisiensi biaya, dan ramah lingkungan sehingga tidak menghasilkan limbah. Kekurangan, membutuhkan biaya awal yang tinggi dalam mendesain dan membuat cetakan sendiri. Memakan waktu yang lama terutama untuk berbasis proyek dengan tingkat kompleksitas yang sangat rumit dengan berbagai dimensi sudut. Untuk yang selanjutnya ialah safety injection molding. Yang pertama, pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan mesin harus dilakukan oleh spesialis yang berkualitas dengan pengalaman yang luas di bidang mesin injection molding. Yang kedua, mohon perhatikan tanda-tanda keselamatan dalam produksi. Gunakan bahasa Cina dan Inggris. Pastikan untuk mencapai prinsip keselamatan pertama. Yang ketiga, semua pekerjaan pemeliharaan harus dilakukan pada saklar daya utama mesin cetak injeksi yang ditetapkan pada 0, bila perlu kunci dengan gembok. Yang keempat adalah tanggung jawab pengusaha untuk membiarkan operator mengetahui struktur dan fungsi peralatan keselamatan dan secara pribadi memperhatikan kesehatan dan keselamatan. 5. Beberapa plastik mengeluarkan asap beracun saat kepanasan, terutama PTEE, POM, dan PVC. Yang keenam, jika beracun ini tidak dapat dilepas dengan mekanika darurat, disarankan agar kipas ekstraktor dipasang untuk menghilangkan asap berbahaya dan saklar kipas ekstraktor dihubungkan dengan saklar daya mesin injeksi. Ini saya akan menjelaskan materi saya tentang laser cutting. Yang pertama itu pengertian. Laser cutting adalah proses pemotongan material yang memanfaatkan laser, menghasilkan potongan berkualitas tinggi, akurat secara dimensi. Laser cutting bekerja dengan mengarahkan output laser daya tinggi melalui nozzle ke materi di area lokal. Sejarahnya, pada tahun 1965, mesin laser cutting produksi pertama digunakan untuk mengebor lubang di diamond dies. Mesin ini dibuat oleh Western Electric Engineering Research Center pada tahun 1997. Inggris melopori pemotongan jet oksigen dibantu laser dengan input logam. Pada awal 1970-an, teknologi ini digunakan pada produksi untuk memotong titanium untuk aplikasi luar angkasa. Prinsip kerja. Dalam mesin pemotong laser CO2, sinar laser dibuat dalam tabung yang diisi dengan gas CO2. Selanjutnya, dengan bantuan cermin dan lensa, sinar laser diarahkan ke kepala laser dan fokus pada permukaan material.
Motor yang dikendalikan secara elektronik memindahkan file laser untuk memotong atau mengukir bentuk yang diinginkan ke dalam bahan benda kerja. Bentuknya ditentukan oleh file input yang dapat berupa gambar vektor atau raster. Ketika laser mengenai material, area yang sangat kecil dipanaskan dengan periode yang sangat singkat, menyebabkan material leleh, terbakar, atau menguap. Aplikasi yang mengoperasikan laser cutting. Yang pertama yaitu AutoCAD. AutoCAD menyediakan banyak tools untuk desain arsitektur dan bagian mekanis lainnya. Pengguna dapat melakukan pembuatan desain yang baik dengan software dan mengeksplor file dengan format DXF sebelum melalui Illustrator atau Inkscape untuk dijadikan file SVG. Yang kedua yaitu Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah salah satu software paling berguna yang dapat memungkinkan Anda bekerja dengan grafis vektor, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membuat file SVG yang cocok untuk pemotongan laser. Pada software ini dapat ditemukan tools yang memudahkan pengguna untuk mendesain model yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangan dari laser cutting. Kelebihan dari laser cutting yaitu memiliki presisi yang tinggi, multifungsi, sistem pemotongan terotomatisasi, pemotongan tanpa kontak. Kekurangan dari laser cutting yaitu membutuhkan keahlian khusus dan membutuhkan modal yang sangat besar. Petunjuk keselamatan dari laser cutting yaitu yang pertama selalu awasi mesin laser cutting yang sedang beroperasi. Laser cutting mampu memotong dalam waktu yang singkat. Namun pada proyek besar biasanya mesin perlu waktu berjam-jam sampai pengerjaan selesai. Karena terlalu lama itulah, operator cenderung tidak sabar dan bosan menunggu, sehingga meninggalkan alat tersebut. Hal ini berisiko fatal karena bisa menyebabkan kebakaran. Yang kedua, jangan coba-coba memotong material sembarangan. Rata-rata tiap mesin ini sebenarnya diperuntukkan ke material khusus. Misalnya ada yang hanya untuk memotong kayu, ada juga yang memotong kayu maupun logam. Ada juga yang untuk memotong khusus kain dan sebagainya. Jika langsung memotong material dengan mesin yang tidak Anda kenal untuk peruntukannya, mesin bisa mengalami kerusakan. Yang terakhir, jaga kebersihan ruang produksi. Mesin laser cutting sendiri sebenarnya tidak mengeluarkan partikel debu karena ampas material betul-betul dihancurkan oleh mesin. Namun biasanya sisa potongan yang tidak terpakai dibiarkan begitu saja di tempat oleh penggunanya. Tumpukan sampah tersebut mudah sekali terbakar sehingga harus disingkirkan dari ruang produksi. Selanjutnya, materi yang disampaikan oleh video materi tentang milik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang milling mesin atau mesin milling ya, atau yang orang bengkel sering kenal namanya mesin press. Oke, yang pertama, apa itu mesin milling? Mesin milling adalah proses pemetinan press adalah sebuah penyayatan atau pemotongan benda kerja atau logam dengan pisau press yang berputar. Jadi sistem kerja dari mesin milling ini pisau press-nya berputar, sedangkan benda kerjanya bergerak. Oke, ini bagian-bagian dari mesin milling. Yang pertama itu ada base-nya atau alat mesin, sebagai fondasi dan mesin dari mesin, dan juga tempat pembuangan air coolant yang diperlukan. Letaknya itu ada di paling bawah. Yang kedua ada kolom mesin. Ini bisa dibilang sebagai tempat turun naiknya lutut yang membawa meja dan saddle, sekaligus sebagai penumpang mesin lainnya. Yang ketiga itu ada lutut atau kening, berfungsi untuk membawa meja dan saddle bergerak. Yang keempat ada meja mesin. Nah, ini meja mesin ini biasanya untuk mengikat benda selama pengoperasian press. Selanjutnya ada lengan. Nah, lengan ini berfungsi tempat untuk mendukung arbor mesin. Apa itu arbor? Arbor itu berfungsi untuk memegang pisau press atau alat pemotong dan berputar sesuai dengan arah pemakanan. Jadi arbor itu ada di dekat milling head lah. Selanjutnya ada spindle sebagai tempat untuk menahan alat potong. Mesin press vertikal. Spindle juga bisa digunakan sebagai tempat arbor mesin di versi mesin press yang horizontal. Selanjutnya ada pisau press, mempunyai fungsi untuk menyayat berbagai benda kerja selama proses pengepresan. Selanjutnya ada milling head, ya ini kepala milling, merupakan komponen yang isinya itu ada berbagai mesin press. Komponennya terdiri dari motor penggerak, spindle, serta mekanisme pengendalian lainnya. Terus ada motor penggerak yang ada di dalam milling head.
berfungsi untuk mengubah energi listrik ke energi mekanik. Terus ada handle. Handle ini berfungsi untuk menggerakkan meja mesin dengan cara manual. Itu dia handle itu ada di depan, kanan, sama yang di bawah ya. Nah, untuk tipe-tipe milling ada banyak sih sebenarnya. Ini ada mengambil dua. Yang umum, pertama adalah mesin milling vertikal. Mesin vertikal ini adalah mesin press yang alat pemotongnya memiliki orientasi vertikal. Umumnya alat pemotong pada alat ini dipotong pada proses vertikal ya. Jadi dia gini, vertikal. Yang kedua itu ada mesin horizontal. Nah, ini yang kebalikannya dari vertikal ya. Alat potong pada mesin ini akan bergerak secara horizontal melewati poros, menggunakan materi kerja di bawahnya. Nah, ini ada macam-macam mata pisau ya. Yang pertama itu ada pisau press mantel, pisau press sudut, pisau ekor bodong, pisau press alat melingkar, dan pisau press sisi dan muka. Cara mengoperasikan mesin press. Yang pertama, pastikan kita menggunakan alat pelindung diri ya. Yang kedua, setting benda kerja pada ragum. Yang ketiga, cek kondisi safety device-nya. Ya, apakah ini tombol-tombol yang di mesin milling ini bekerja dengan baik. Terus emergency stop-nya bekerja dengan baik. Yang keempat, hidupkan mesin milling. Oke, ini cara mengonkannya. Tes putaran mesin milling apakah sudah sesuai dengan arah pemakanan. Kedua, atur speed milling. Ini ada di kepala ya, samping kepala untuk mengatur speed mesin. Yang ketiga ada atur posisi head milling. Nah, ini bisa untuk kepala milling ini bisa kita ubah-ubah ya. Mau yang 0 derajat sampai ke 180 derajat kita bisa putar. Terus setting zero pada benda pada mesin sebelum pekerjaan ya. Ini setting zero pada benda kerja ya, agar presisi pada saat pengerjaan. Yang kelima ada pasang pisau milling sesuai dengan kebutuhan. Terus proses milling pada benda kerja. Atur ketebalan pemotong benda kerja sesuai kebutuhan. Semakin tebal pemotongan maka semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan. Tapi ingat untuk yang disesuaikan dengan pisau milling ya. Kadang ada pisau milling yang tidak bisa memakan benda kerja dengan yang tebal-tebal ya. Nanti bisa patah. Terakhir kita jaga kebersihan area kerja. Ini ada safety units pada saat kita menggunakan mesin milling ya. Yang pertama itu ada pastikan benda kerja terpasang dengan benar, pindahkan kunci dan alat pendukung lain dari meja mesin press. Pastikan pisau potong tidak retak atau patah. Nah ini, dan pasangnya dengan benar ya. Yang ketiga, jauhkan anggota tubuh dari pisau potong saat mesin ya. Gunakan alat yang benar ketika melepas tol. Nah ini juga ini penting ini. Pelindung dapat dipasang pada benda kerja milik mesin, dan seterusnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.